Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelompok 3, pemateri kedua. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Fungsi sintaksis merupakan tempat-tempat yang terdapat dalam struktur sintaksis yang di dalamnya terdapat kategori-kategori tertentu. Fungsi sintaksis ada 5, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Baik, yang pertama adalah subjek dan predikat. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat. Dengan kata lain, subjek adalah bagian klosa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa yang tersebut dalam predikat. Sedangkan predikat itu sendiri adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek. Dengan kata lain, predikat adalah bagian klosa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara mengenai subjek. Sedangkan predikat dapat ditentukan dengan pertanyaan yang tersebut dalam subjek, seperti sedang apa, berapa, di mana, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, sedang belajar. Sedang belajar diartikan sebagai predikat, mereka itu diartikan sebagai subjek. Fungsi tersebut bisa dibuktikan dengan pertanyaan, siapa yang sedang belajar? Jawabannya, mereka itu. Subjek biasanya berupa frase nomina atau pengganti frase nomina. Sedangkan predikat bisa berupa frase nomina, verba, adjektiva, numeralia, ataupun preposisi. Jika diubah menjadi kalimat tanya, subjek tidak dapat diberi partikel K, sedangkan predikat dapat diberi partikel K. Contoh, mereka itu sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat. Jika ingin mengubah menjadi sebuah kalimat tanya, maka kita dapat memberikan partikel K di dalam predikat. Contoh, sedang belajarkah mereka itu? Partikel K tidak dapat kita berikan kepada subjek karena akan menjadi sebuah kalimat tanya yang salah. Contoh, merekakah sedang belajar? Nah, dalam kalimat tanya ini merupakan kalimat tanya yang salah. Baik, selanjutnya ada objek dan pelengkap. Objek adalah bagian dari verba yang menjadi predikat dalam sebuah klosa. Objek biasanya berupa frase nomina atau pengganti frase nomina. Objek dibedakan menjadi dua, yakni objek afektif dan objek efektif. Objek afektif yaitu objek yang bukan merupakan hasil perbuatan predikat. Misal, saya membaca komik. Kata komik bukanlah hasil kegiatan membaca, sehingga disebut afektif. Sedangkan efektif adalah objek hasil perbuatan predikat. Misalnya, ia menulis surat. Kata surat merupakan hasil kegiatan predikat. Kemudian ada pelengkap. Pelengkap adalah bagian predikat verbal yang menjadikan predikat tersebut menjadi lengkap. Kedudukannya mirip objek. Bedanya, objek hadir jika predikatnya transitif, sedangkan pelengkap keberadaannya bukan ditentukan oleh ketransitifan predikat, melainkan oleh faktor keharusan untuk melengkapi predikat tersebut. Cara membedakan objek dan predikat adalah, yang pertama, objek selalu berada setelah predikat transitif atau dwi-transitif. Pelengkap terletak di belakang objek pada kalimat dwi-transitif atau di belakang predikat intransitif. Objek dapat diubah menjadi subjek pada kalimat pasif dan pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek di kalimat pasif. Contoh kalimat transitif. Orang itu sebagai subjek, menjual sebagai predikat, es kelapa muda sebagai objek. Dalam kalimat semi-transitif, kita bisa menggunakan ataupun tidak menggunakan objek. Contoh, orang itu sebagai subjek, minum sebagai predikat. Contoh yang kedua, orang itu sebagai subjek, minum sebagai predikat, es kelapa muda sebagai objek. Kemudian, contoh kalimat intransitif, yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek. Yang pertama, tidak lengkap. Contoh kalimatnya, orang itu sebagai subjek, mandi sebagai predikat. Yang kedua, semi lengkap. Contoh, orang itu sebagai subjek, berjualan sebagai predikat, es kelapa muda sebagai pelengkap. Terus yang ketiga, lengkap. Contoh kalimatnya, organisasi itu sebagai subjek,
berlandaskan sebagai predikat, kegotong royongan sebagai pelengkap. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Keterangan sering disebut luar inti klosa karena sifatnya fleksibel, yaitu bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir klosa. Dalam struktur kalimat, keterangan bisa dipindah-pindah, kecuali diletakkan di antara predikat dan objek, atau predikat dan pelengkap. Contoh, dulu sebagai keterangan, orang itu sebagai subjek, menjual sebagai predikat, es kelapa muda sebagai objek, di jalan raya sebagai keterangan. Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa jenis keterangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterangan tempat. Yang kedua, keterangan waktu. Yang ketiga, keterangan syarat. Yang keempat, keterangan tujuan. Yang kelima, keterangan alat. Keenam, keterangan pembatas. Ketujuh, keterangan pengecualian. Kedelapan, keterangan sebab. Kesembilan, keterangan perlawanan. Kesepuluh, keterangan kualitas. Kesebelas, keterangan kuantitas. Kedua-belas, keterangan modalitas. Kemudian ada kategori. Kategori sintaksis adalah jenis atau kelas kata atau frase yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Oleh sebab itu, kategori akan berkenaan dengan kelas kata. Contoh, ia membawa buku. Fungsi ia yaitu sebagai subjek, fungsi membawa yaitu sebagai predikat, dan fungsi buku sebagai objek. Kategori ia yaitu sebagai kategori pronomina, kategori membawa yaitu sebagai kategori verba, dan kategori buku yaitu sebagai kategori nomina. Dan yang terakhir ada peran. Peran sintaksis pada dasarnya adalah makna yang terkandung pada setiap pengisi fungsi sintaksis dalam hubungan dengan fungsi yang lainnya. Dengan kata lain, peran adalah hubungan pengisi fungsi sintaksis yang satu dengan yang lain. Contoh, ia membawa buku. Peran ia yaitu sebagai pelaku, peran membawa yaitu sebagai pekerjaan atau tindakan, peran buku sebagai sasaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.